butuh ini. Visa satu lagi. Property note. Lepas casingnya. Lepas casing. Ini di luar. Ini di dalam. Saya kasih labelnya biar tahu lagi siapa. Ini di dalam. Bisa close di luar. Ini luar. Gelap sendiri sih kan. Apa? Layarnya. No, kayak layar otomatisnya. Maksudnya? Lalu Tadi gelap sendiri. Oh iya. sebenarnya komunikasi sama Bio ini bisa pakai links juga, tapi links itu kelemahannya dia nggak bisa tektokan, nggak bisa dua arah. Maka kita mainnya di low level. Ini bisa kita hubungkan gitu kan. Di sini di bagian visa resource name klik kanan, terus kayak saya pilih create control, terus keyboard rate-nya saya klik kanan, terus bisa pilih create control juga. Ya. Lanjut di property note saya klik kiri, saya pilih serial setting, saya pilih baud rate. Yang atas ketemu atas, yang bagian bawah error out ketemu sama error in. Nah, sedangkan panah dari baud rate saya masukin ke sini byte count. Nah, ini gampang, cuman sambungin atasnya, sambungin bawahnya. Nah, di read the buffer saya ke kanan, create indikator. Gimana sih? Oh. Bisa. Udah terbang kemana-mana ya? Oh, di bawah. Nah, sekarang saya buka program Arduino-nya. Banyak banget kameranya. Ini nanti. Saya di sini mana sih? Oh ya. Saya ambil example ya, example dari file ini example. Terus saya basic saya pilih analog serial. Jadi baca ini aja. Ya. Dari A5 saya bacanya sama analog. Bener kan codingannya kayak gini ya? Iya, Pak. Bener kan? Nah, ini sensor 1, sensor 2. Tapi saya ngirimnya panah, titik koma, tanda tanya. Format saya ngirim seperti itu. Nanti saya jelaskan sambil jalan. Di situ saya pasang dulu ke sini. com 7, terus saya upload. Kenapa yang ini ya? Ya, bener ya? Kayak khawatir. Yes. Saya cek serialnya, baud rate-nya berapa sih? Udah ya. Terus kalau mau komunikasi sama LabVIEW, jangan buka serial monitornya, harus kalian close ya. Kalau nggak ada yang memakai barengan, dia nggak akan bisa crash ya. Di sini kalau membuktikan dia udah bisa kedetek, oh ini belum. Ini saya close dulu, saya close
masih belum kedetek deh kom 7 kan seharusnya baru kedetek kom 5. Kom 7, nah tadi kom 5 masih R. Jadi kalau misalkan dia nggak detect tuh ada yang bermasalah tuh di laptop kalian. Kalau saya kan kom 7, tadi kan kita uploadin juga kalian lihat tadi saya di kom 7 kan? Iya pak. Ini kom 7, lalu saya run. Ya, data saya. Ada jumper? Oh nggak usah. Apa nggak boleh goyang ya? Kelihatan ya, saya pegang-pegang berubah-ubah, angkanya gede. Itu ada kabel jumper? Mel-mel? Nggak ada? Ini pak. Data pertama tuh 1023 kan? Ini 10.3. Kan saya masang di A0-nya sama A5. Kita buktiin dia ngebaca. Tapi belum bisa kita tampilin ya. Kalau udah seperti ini, stopnya di sini ya, jangan di sini. Kalau nggak kasusnya sama seperti saya tadi. Ketika ngedetect lagi dia ngedetect, nge-crash, terpaksa saya harus close dulu semuanya. Begitu. Sekarang kita mau olah. Karena yang baru kita baca dari buffer tadi itu masih mentah lah gitu. Dan tipe data mentah itu tipe data apa? String kan? String. Untuk mengolahnya supaya kita dapat angka yang kita inginkan, saya klik kanan, saya pilih string, saya pilih scan from string. Ada dua data, saya tarik ke bawah. Ini input string, ini format string. Susah banget ini pasang ini. Nah, ini. Nah, format stringnya saya pasang ini. Model saya ngirim tadi adalah panah %f titik koma %f titik koma tanda tanya. Saya ngirimin tadi kayak gitu kan. Iya pak. Panah titik koma tanda tanya. Jadi saya mulai dengan panah, saya akhiri dengan tanda tanya. Perbedaan data satu dan data selanjutnya itu saya kasih titik koma. Tuh maksudnya ya. Jadi modelnya seperti ini. Ini di remaining string kita klik kanan, klik aja constant indikator. Sekarang kita mau nampilinnya sini. Perform. Seperti ini, terus saya edit waveformnya, saya edit plotnya, y-nya, scale-nya kan kalau ADC itu 0 sampai 1023 kan, biar menarik aja. Di sini saya kasih label sensor, misal sensor 1, ini sensor 2 ya. Nah, ini dibuangan ke depan. Ya, ke depan. Sensor 1, sensor 2, sensor 2. Yuk kita coba. Baru saya pegang cover dulu ya, bukti ya. Saya udah bisa nampilinnya.
Jadi bisa nanti saya sensor dua. Lanjut. Sekarang moving average. Tujuan moving average ini sama seperti untuk filter. Nah, kalian kan bisa pelajari kalau kalau ngasih filter itu bisa analog atau digital. Kalau analog kan kalian nambahin apa itu namanya? Kapasitor pada output sensor analog kalian kasih ke kapasitor supaya noise-nya kecil. Tapi kalau secara digital bisa menggunakan codingan. Tapinya lagi ada juga. Kalau untuk Arduino tidak disarankan menggunakan filter digital. Kenapa? Karena kalau filter digital itu membutuhkan time sampling yang sangat-sangat tinggi, yang sangat-sangat kecil. Nah, pasti ntar limitnya dari clocknya si Arduino. Arduino tuh kalau nggak salah 1 mega ya clocknya. 16 mega, 16 kali 2/3-nya. Nah, itulah yang defaultnya. Kecepatan dia baca per barisnya, kebacaan dia update data satu dan data selanjutnya. Bisa dioptimalkan, tapi kalau kita optimalkan ada yang harus kita trade off-nya ada. Nah, makanya disarankan kita menggunakan moving average. Moving average ini bisa, saya dulu pakai moving average ada moving. Saya pakai ini moving average. Spidol siapa di? Wes. Kalau untuk library Arduino ada, misalkan saya menyimpan 5 data. Jadi iterasi pertama saya baca sensor 1, saya masukin ke sebuah array ini. Jadi S1 XXX gitu. Misal iterasi selanjutnya S2 masuk ke sini, S1-nya geser. S2 XXX. Terus S3 masuk lagi S3 S2 S1 XX. Nah, tiap iterasi, tiap sekali looping, dia menjumlahkan semua elemennya dan membagi dengan jumlah elemennya. Jadi dijumlahkan dan dibagi berapa jumlah elemennya. Di sini status saya kan bagi 5. Iya. Jadi tiap dia looping dia selalu ngeluarin nilainya. Berbeda dengan average biasa. Kalau average biasa dia ngumpulin dulu baru ngeluarin. Makanya kalau pas seperti itu bakal ke-delay data kalian. Nggak real jadinya entah. Caranya saya butuh ini. Ini kelompok aritmetik. Saya tarik ke bawah, misalnya saya ada 5 elemen. Ini sensor 1. Saya ubah menjadi replace register. Ini tujuannya adalah nyimpan nilai yang sebelumnya. Jadi misalkan looping sekarang datanya A, looping selanjutnya datanya B. Tapi dia bisa narik data dari looping sebelumnya. Jadi ini data -1 atau looping sebelumnya 1 kali, looping -2-nya, looping -3-nya, -4-nya. Jadi maksud saya itu looping sebelumnya sekali, atau yang kedua looping sebelumnya, yang ketiga looping sebelumnya. Paham ya maksudnya? Jadi ini kalian tarik ke bawah, ini jumlah apa? Saya mata saya salah. Register. Jadi iterasi sebelumnya disimpan lah. Kan saya salah tadi. Benar. Ke atas lagi. Enggak ke atas ini. Saya tadi saya langsung. Ke atas ini. Ini jumlahin semua arraynya. Terus dibagi. Jumlah elemennya kan 5 kan? Iya, Pak. Ini sensor 2. Ini saya singkirin dulu. Saya tadi kan sensor berapa sih saya? Saya moving average kan? Sensor
nomor 1 kan. Saya kesampingkan, saya tarik ke atas. Lihat perbedaannya. Ripple-nya banyak, ripple-nya lebih mulus. Kalau saya hubungkan A0 sama 5, ya. Jadi bisa saya redam ripple-nya, jadi lebih mulus gitu. Tapi ada kelemahan juga, banyak tapinya ya saya. Berapa sih elemen ideal itu? Elemennya kalian mau berapa? 50, 100, 10, 5, 20? Jawabannya kalian harus uji coba. Terlalu banyak elemennya dia ke delay, ya. Terlalu banyak elemennya dia ke delay. Contoh, begini. Saya siap-siap stop dulu. Ya, ini sama ini lebih curam yang ini kan? Iya. Ini lebih landai. Jadi terlalu banyak elemen kalian nanti kalau kalian pengen mulus banget gitu kan, kayak pantat bayi gitu. Nah, kalian banyakin elemen yang mulus jadinya, tapi kurang responsif. Ada trade off-nya, jadi nggak ada yang bisa rata kanan atau rata kiri. Kan nggak bisa cewek itu cantik, kaya, pinter, nggak bisa gitu kan. Teori siapa tuh saya lupa, di stand up siapa tuh. Nggak bisa, pasti dia ada dua. Oh, Raditya Dika. Ya kayak gitu. Nah, makanya kalian, saya bilang harus uji coba, tergantung sistem kalian. Kalian mau yang responsif atau mau yang noise-nya kecil gitu. Kalau kalian butuh yang sistemnya satset gitu kan, ya udah kalian harus adjust, jangan banyak kali elemen arraynya. Ternyata ketika kalian sedikit elemen arraynya, noise-nya nih, disitulah kalian harus sakit kepalanya, harus uji coba mana yang ini. Kalau codingannya kalian ubah lagi atau gimana nya. Tapi garis besar arahnya ke situ. Trade off-nya makin banyak, makin mulus, tapi makin delay. Makin kecil, makin cepat, tapi noise-nya pasti nggak keredam banget. Cukup jelas? Mau saya lanjut atau kalian mau coba dulu? Jangan lama-lama ya.